Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Solder Beku Tutorial. Belajar bersama seputar kerusakan handphone. Sekarang ini saya ada handphone Sony Xperia XZ2 versi Docomo ya. Versi Docomo. Dan kemudian sebenarnya handphone ini kasusnya tidak bisa mengecas ya. Tidak bisa mengecas. Tetapi untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial sederhana saja cara membongkar handphone Sony Xperia XZ2 versi Docomo. Dan ini buat teman-teman pemula khususnya ya. Di sini kita belajar membongkar handphone ini ketika kita ingin mengganti baterai, mengganti konektor cas ataupun ada kerusakan di IC lainnya. Jadi kita harus membongkar handphone ini, dan di sini kita harus membuka atau melepas LCD-nya dulu. Untuk LCD-nya sekarang saya akan panasi dulu menggunakan separator ya, agar lebih gampang dan lebih aman, karena LCD-nya ini rawan pecah dan juga harganya mahal ya, jadi risikonya tinggi. Oke, untuk separatornya di sini saya setting di angka 80 ya. Kemudian saya akan panasi kurang lebih 1 menit ya, kurang lebih 1 menit. Dan kalau sudah panasnya merata, baru kita angkat ya. Kemudian kita ke meja sebelah. Jadi Sony Xperia XZ2 versi Docomo ini ketika ada masalah, untuk membongkarnya kita harus melewati LCD-nya dulu ya, harus melepas LCD-nya dulu. Jadi banyak risiko di sini. Oke, kita siapkan pick seperti ini ya. Kita siapkan pick plastik seperti ini, dan kemudian kita mulai dari bagian atas. Dari bagian atas. Kemudian untuk fleksibelnya itu ada di bagian bawah. Kemudian fleksibel ini memanjang seperti ini ya, dari bawah, dan soketnya ada di sepertiga bagian atas. Oke, kemudian kita bisa gesrek pelan-pelan. Ini posisi LCD-nya masih lumayan panas ya. Kita gesrek pelan-pelan seperti ini. Jangan terlalu menusuk ke dalam ya. Kemudian untuk bagian sisi pinggirnya, usahakan plastiknya ini berdiri, jangan terlalu menusuk juga. Jadi harus berdiri seperti ini ya. Kita gesrek saja dari atas ke bawah seperti ini, kita ulang-ulang sampai terasa longgar. Pasti akan terasa ya ketika sudah longgar seperti itu. Ya, ini cukup mudah kalau kita menggunakan separator ya. Jadi panasnya itu menyeluruh rata. Lalu yang bagian sisi sebelahnya lagi kita gesrek seperti ini. Usahakan picknya berdiri ya, berdiri seperti ini. Kemudian untuk yang bagian bawah sedikit saja, karena di situ ada fleksibel ya. Jadi sedikit saja, jangan menusuk terlalu dalam, takutnya terkena fleksibel. Ya, ini bagian kristal yang menghubungkan dengan fleksibelnya. Kemudian kita coba renggangkan seperti ini ya. Langsung renggang seperti ini. Jadi cukup mudah kalau kita menggunakan separator ya. Langsung renggang seperti ini. Kemudian kita intip dulu. Sebentar, ini lemnya ya. Jadi ini masih original ya, belum pernah dibongkar, lemnya masih ori. Ya, kita renggangkan seperti ini. Bagian bawah kita coba goyang-goyang aja ya, goyang-goyang seperti ini, dan sudah terlepas. Jadi fleksibelnya seperti itu tadi ya. Sebentar, ini sebentar, nempel lagi. Ya, jadi fleksibelnya dari bawah ke atas sepertiga atau seperempat ya. Untuk seperempat di bagian atas untuk soketnya atau konektornya. Kemudian di sini ada penjepit dari plastik bagian konektor fleksibelnya atau soket fleksibelnya. Sebentar, ini dari mana? Oh, agak susah ya, kita gunakan pinset.
Kita congkel saja seperti ini. Jadi ada penjepit yang terbuat dari plastik seperti ini ya. Kemudian untuk konektor LCD-nya kita bisa lepaskan. Oke, dan sudah terlepas. Jadi di sini intinya buat teman-teman pemula khususnya, kita yang penting harus hati-hati ya, harus hati-hati. Dan apabila kita menggunakan blower ya panasi saja anget-anget, yang penting rata ya. Kalau tidak ada separator itu juga bisa ya. Oke, ini LCD-nya bisa kita letakkan di sini. Kemudian kita lanjut, kita akan bongkar sebentar, ini kita rapikan dulu. Kita akan bongkar penutup baterai sekaligus penutup mesin ya. Di sini ada beberapa baut. Ini semacam plat kaleng seperti itu ya. Ada lumayan banyak ini bautnya. Kita bisa buka dulu bautnya. Dan sebenarnya kalau cuma ingin mengganti baterai ini saya rasa cukup mudah ya. Jadi yang susah sih di bagian ketika kita melepas LCD-nya ya. Ini kita lepaskan dulu bautnya satu persatu, plat kaleng penutup baterainya. Jadi sekali lagi buat teman-teman pemula khususnya di sini kita mengerjakan atau kita membongkar Sony Xperia XZ2 Docomo ya. Kasusnya memang handphone ini tidak bisa mengecas, tetapi pada kali ini saya bikin videonya hanya untuk tutorial membongkar LCD-nya ya. Karena kalau kita sudah bisa membongkar LCD-nya tentu saja nanti lebih mudah. Nah, ini sudah kita lepaskan untuk kalengnya. Dan untuk baterainya juga cukup mudah ya. Cukup mudah, dia tidak menggunakan lem. Di sini ada satu baut ya. Ada satu baut, tadi sudah kita lepas baut untuk penguat baterainya. Tinggal kita congkel saja seperti ini. Jadi baterainya sudah terlepas ya. Jadi kita ketika ingin mengganti baterai itu caranya cukup mudah. Nah, ini tinggal ganti baterai, pasang kembali dan baut ulang. Oke, dan kemudian buat teman-teman yang mungkin ada kerusakan pada mesinnya, silahkan cek saja satu persatu. Yang untuk kerusakan konektor casnya tinggal diganti saja ya. Dia ini semacam konektor bersama fleksibel seperti itu ya, tinggal tempel doang seperti itu. Dan untuk mengganti baterai silakan teman-teman tinggal buka saja, ini ada plat kalengnya, dan kemudian pasang baterai yang baru. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.